Masalah pemilihan kepala daerah ini menjadi isu yang merupakan isu eksperimental sejak tahun 45 sampai hari ini. Eksperimental. Eksperimental itu artinya coba dengan hukum ini salah, coba dengan hukum ini salah, coba dengan hukum ini salah, sampai sekarang masih salah. Saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya. Pilkada serentak 2024 telah selesai. Dari pilkada tersebut, ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik, baik untuk masyarakat, penyelenggara pemilu, maupun para calon pemimpin. Berikut beberapa pelajaran penting yang dapat diambil. 1. Pentingnya pendidikan politik yang mendalam. Banyak calon kepala daerah yang terpilih dengan beragam latar belakang menunjukkan pentingnya pendidikan politik bagi pemilih. Meskipun Indonesia sudah cukup matang dalam hal demokrasi, masih ada tantangan terkait pemahaman masyarakat terhadap calon pemimpin yang tepat. Pendidikan politik yang lebih intensif diperlukan agar masyarakat dapat memilih pemimpin berdasarkan visi, program kerja, dan kemampuan, bukan hanya popularitas atau faktor emosional. 2. Peran media sosial dalam kampanye. Media sosial semakin berperan penting dalam kampanye politik. Namun, hal ini juga bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, media sosial memungkinkan calon pemimpin untuk menjangkau pemilih lebih luas, tetapi di sisi lain juga berpotensi menimbulkan disinformasi, hoax, atau polarisasi sosial. Pilkada 2024 mengingatkan kita tentang perlunya literasi media yang baik untuk masyarakat agar bisa menyaring informasi yang tepat dan tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang tidak jelas kebenarannya. 3. Partisipasi pemilih yang fluktuatif. Meskipun partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2024 cukup tinggi di beberapa daerah, namun ada juga daerah yang menunjukkan angka partisipasi yang rendah. Ini menunjukkan pentingnya terus mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, khususnya mereka yang apatis terhadap politik. Pemilih muda misalnya masih menjadi kelompok yang perlu digali potensinya untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. 4. Meningkatkan kualitas demokrasi. Meskipun Pilkada serentak 2024 relatif berjalan lancar, tantangan dalam meningkatkan kualitas demokrasi masih ada. Dari segi transparansi, integritas, dan keadilan pemilu, masih ada ruang untuk perbaikan. Salah satu pelajaran penting adalah pentingnya menjaga independensi dan profesionalisme penyelenggara pemilu, serta mengawasi dengan cermat proses pemilu agar bisa terhindar dari kecurangan atau manipulasi yang bisa merusak demokrasi. 5. Pentingnya infrastruktur dan logistik pemilu. Beberapa daerah mengalami kendala dalam hal logistik dan infrastruktur pemilu, seperti keterlambatan distribusi logistik, masalah di tempat pemungutan suara atau TPS, dan lain-lain. Pelajaran yang dapat dipetik adalah perlunya perencanaan yang lebih matang dalam hal distribusi logistik dan infrastruktur agar proses pemilu bisa berjalan dengan lebih efisien dan minim hambatan. 6. Kesadaran untuk memilih pemimpin berdasarkan kinerja. Pemilih di beberapa daerah telah mulai memperlihatkan kecenderungan untuk memilih pemimpin berdasarkan kinerja dan program kerja, bukan hanya faktor ketokohan atau keturunan. Ini menunjukkan peningkatan kesadaran untuk memilih pemimpin yang memiliki visi dan komitmen terhadap pembangunan daerah.
Hal ini dapat mendorong para calon pemimpin untuk lebih fokus pada program kerja yang konkret, bukan hanya janji-janji kosong. 7. Koalisi politik dan tantangan dalam pembentukan pemerintahan. Hasil pilkada yang menunjukkan adanya kemenangan pasangan calon dari berbagai partai politik menyoroti pentingnya kemampuan berkoalisi dalam membentuk pemerintahan yang efektif. Pembentukan pemerintahan yang inklusif dengan melibatkan berbagai elemen politik menjadi penting agar tidak ada kelompok yang merasa terpinggirkan dalam proses pembangunan. 8. Tantangan dalam mengelola eks-politisi. Beberapa daerah masih melihat keberadaan politisi yang sebelumnya gagal dalam pilkada sebagai ancaman politik, baik sebagai oposisi atau pihak yang menantang. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya sikap saling menghormati antara sesama politisi dan memfokuskan perhatian pada pembangunan daerah, bukan pada pertarungan politik yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, Pilkada serentak 2024 mengajarkan kita bahwa proses demokrasi harus terus dijaga dan disempurnakan agar menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk kemajuan daerah dan kemajuan negara. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada video yang lain. Terima kasih.